Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Eprastiana, CGP Angkatan 10, SD Negeri 17 Palembang. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4, budaya positif. Perkenalkan, di sini ada fasilitator saya yaitu Bapak Unseri SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Sherly Amalia SPD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid melaksanakan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapat hukuman dan merasa dipermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata, yaitu menumbuhkan disiplin diri yang kuat dan menciptakan murid yang merdeka. Kemudian menciptakan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolok ukur aksi nyata saya adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan siswa. 2. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab. 3. Terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Langkah pertama yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Angka yang terakhir, memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat. Berikut dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, dukungan orang tua murid juga diperlukan dalam menciptakan budaya positif. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 17 Palembang, Ibu Heriwati SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 17 Palembang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 implementasi budaya positif di SD Negeri 17 Palembang yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Bu Eprastiana SPD. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang telah memberikan syafaatnya bagi kita semua. Dan sebagai acara pembuka, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala SD Negeri 17 Palembang. Kepada Ibu Heriwati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 17 Palembang, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dialah kita bisa berkumpul di ruangan Ibu SD 17 ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah SD 17 ini, guru CGP ya. Semoga cita-cita mereka ini tercapai dan lancar, tidak ada halangan di suatu apapun. Di samping itu, di dalam melaksanakan CGP ini tidak juga meninggalkan tugasnya sebagai guru, tidak meninggalkan tugasnya di dalam kelas, masih tetap bertanggung jawab yang utama di dalam kelas. Terus untuk CGP-nya, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung dan sangat memberikan partisipasi yang positif ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan semoga dilancarkan semua. Amin. Apa yang dilaksanakan Ibu Epra. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana pada pagi menjelang siang ini? Sudah semangatnya sudah agak kendor ya? Kita tepuk semangat dahulu sebelumnya, oke? Tepuk semangat. Apa lagu Tropi Pancasila? Coba semuanya. Dengerin semua. Biar lebih semangat ya, saya beri sebentar. Oke. Coba Ibu Lesita mohon pimpin sebentar menyanyikan lagu Tropi Belajar Pancasila. Ya Ibu Lesita, kita pimpin sama-sama Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh saya
positif. Oke, sebelumnya ya, saya ingin bertanya pada ibu-ibu sekalian, apa itu budaya positif? Adakah yang tahu mengenai budaya positif? Adakah yang tahu ibu-ibu tolong dari pendapatnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu budaya positif? Ya, Ibu Enti. Budaya positif itu adalah kebiasaan positif di sekolah yang dapat membantu siswa tersebut menjadi lebih baik dan memiliki nilai-nilai yang diberikan masyarakat. Ya, terima kasih kepada Ibu Evi, yaitu budaya positif itu merupakan nilai-nilai pembiasan yang dilakukan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai yang bersifat positif, yaitu ibu sekalian, yaitu bersifat beriman dan bertakwa pada Tuhan, mandiri, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Oke, perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Nah, di sini perubahan paradigma kita tentang budaya positif ya. Bagaimana budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil belajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dilaksanakan di sekolah. Kesadaran dan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, namun di mana pembiasa positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun menganut sistem penghargaan atau hukuman. Nah, di sini yang biasa kita lakukan penerapan disiplin, biasanya anak itu takut akan dihukum atau karena mendapat imbalan atau penghargaan. Oh, misalnya, ibu itu akan memberikan saya sesuatu, jadi saya harus mengerjakan sesuatu. Ataupun takut dengan hukuman. Apa itu hukuman? Misalnya datang sekolah, kalau terlambat aku dihukum keliling lapangan. Nah, biasanya anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif itu secara eksternal, jadi bukan tidak internal dari dalam diri sendiri. Ya, mereka melakukan kegiatan disiplin itu karena unsur eksternal, bukan di dalam diri internal. Ya, kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol diri dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang ibu-ibu saya tanya, sudahkah ibu-ibu melaksanakan disiplin? Sudahkah ibu-ibu? Ibu-ibu melaksanakan disiplin, datang tepat waktu. Apakah ibu-ibu melaksanakan disiplin itu atas kehendak dia sendiri, atau karena takut nanti kepala sekolah memberi sanksi pada saya, atau takut juga nanti dikatakan guru ini tidak baik, berarti dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau takut kena konsekuensi dari kepala sekolah, atau gimana ibu? Saya mau tanya, ada yang bisa menjawab? Ayo, sudahkah ibu-ibu melaksanakan disiplin? Terus saya tanya, apa dasar ibu-ibu melaksanakan disiplin? Yuk, coba saya mau bertanya dulu. Coba Ibu Yuli. Disiplin itu setiap orang memang mesti harus dilakukan karena kewajiban kepada diri sendiri dulu. Kita juga sebagai guru itu, kalau kita disiplin, secara otomatis anak-anak akan melihat kita juga disiplin mereka. Jadilah, ada lagi yang ingin
ada lagi yang ingin menanyakan? Oke, Bu Niki di sini, Bu Niki di sini. Sini Bu Niki biar kelihatan. Jadi tahu. Baiknya, kalau menurut saya, disiplin itu katanya dari kesadaran diri kita sendiri, itu seharusnya. Dan juga disiplin itu karena kita menurut aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya di sekolah sudah ada aturan-aturannya, maka atas kesadaran diri kita sendiri kita mengikuti aturan tersebut. Bu Niki, kita beri tepuk salut dulu untuk Bu Niki. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kepada Ibu Niki. Ya, benar sekali ya. Untuk jawaban itu, Ibu Erni boleh jawaban dari kepala sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desa tadi. Menurut saya ya, disiplin itu bukan karena takut kepala sekolah, bukan karena takut dengan masyarakat atau orang tua siswa, tetapi disiplin itu tertanam di diri kita sendiri. Karena kita mempunyai tanggung jawab tersendiri terhadap siswa. Misalnya, kalau kita tidak bertanggung jawab, misalnya kita siswa masuk jam 7, kita datang jam 8. Nah, apa yang terjadi dalam kelas? Nah, pasti dalam kelas ini berantakan, namanya ada yang situ, ada yang sini. Bukannya oleh takut dengan kepala sekolah, kalau kepala sekolah sama seperti kalian, sama seperti guru. Jadi kepala sekolah itu manusia biasa. Jadi saya sebagai kepala sekolah menyerahkan tanggung jawab dan disiplin itu kepada guru masing-masing. Jadi nggak usah takut dengan kepala sekolah. Kepala sekolah, jangan. Jadi ibu serahkan disiplin itu terserah dengan guru yang masing-masing yang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Itu saja kiranya ya, saya akhiri dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk kepala sekolah kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus sekali ya jawaban Ibu Helmi ya, dan Ibu Niki. Berarti kita sepakat bahwa disiplin itu harus berdasar dari diri kita sendiri agar kedepannya akan memudahkan ya, memudahkan dan beragar kita selalu disiplin untuk datang pagi, bukan karena takut, bukan karena aturan, bukan karena apa hukuman, tapi kita harus menerapkan pada diri kita sendiri sehingga nanti akan memberikan efek dan dampak yang positif juga bagi kita gitu. Oke, sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia ibu-ibu itu ada memiliki kebutuhan dasar, yaitu 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini sebelum kita memasuki kebutuhan dasar, saya mau menjelaskan tentang keadaan siswa kita. Siswa kita kadang melakukan kesalahan, ya, melakukan masalah di kelas atau melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh. Misalnya nih, mereka itu bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Karena berebut mainan mereka bertengkar. Apa alasannya? Alasannya karena mereka butuh atau membutuhkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, ada alasannya mereka melakukan kegiatan itu. Misalnya nih, satu karena kebutuhan apa mereka tadi berebut mainan tadi? Karena kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di rumah mereka tidak ada kesenangan. Di sana mereka di rumah saja atau tidak ada teman. Ketika di sekolah mereka bermain sama teman, mereka belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Berarti karenanya enggak gimana sifatnya ibu tadi sehingga menimbulkan pertengkaran. Ada juga siswa itu melakukan kesalahan karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Misalnya nih orang tuanya baru
ya kurang perhatian atau pada ibunya atau pada bapaknya, tahu-tahu di kelas dia berbuat jahil atau tidak sopan dengan temannya atau berlaku kasar. Kenapa? Kita tanya lagi, kita ulas kembali kepada anak, mengapa dia melakukan hal tersebut. Kita tanya, itulah yang merupakan kebutuhan. Jadi ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan dan kesenangan. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada seorang siswa nih, dia lapar, sedangkan dia tidak punya duit untuk membeli. Tahu-tahu ada teman sebelah ada makanan, tahu-tahu dibelinya. Tahu-tahu teman sebelah. Jadi teman sebelah tadi mengadu, ibu, aku kehilangan makananku di dalam laci. Tahu pas ditanya, tahunya teman sebelahnya yang ngambil. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Karena aku lapar, Bu. Lapar dan tidak ada uang. Nah, itu menyatakan kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apa itu kebutuhan cinta dan kasih sayang? Tadi saya jelaskan, yaitu ketika orang tuanya misalnya belum ketemu, ataupun papanya pergi jauh di luar kota sana, karena kurang kasih sayang dari papanya atau ibunya, atau semua orang tua yang bekerja nih, dia hanya di rumah saja sama neneknya. Nah, dia itu memulai kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga ketika di sekolah dia mencari perhatian karena ada temannya, ngaku kawannya, duet kawannya, mukul temannya. Kapan ditanya, apa kamu? Aku Bu, pengen diperhatiin Bu, karena orang tuaku bekerja jauh di sana, ataupun karena ayahku tidak ada, jadi aku ingin main. Kawan aku udah lama aja main Bu. Nah, itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu dia seorang anak ingin berkuasa, ya, ingin menang sendiri bisa. Di sekolah, di rumah dia sudah ada orang tua, sudah ada kasih sayang diberikan, sudah cukup kebutuhan. Namun ego yang tinggi, dia ingin menguasai kelas karena dia mau menjadi seorang yang hebat, katanya tadi. Nah, itu bisa juga menjadi kurang kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini biasanya anak itu di rumah terkadang dia tidak boleh main, kurang kebebasan, atau kayak di rumah, atau belajar, dikit belajar. Jadi mereka kurang untuk bermain bersama teman sebayanya, ya, bermain dengan kawannya, tidak boleh keluar. Adik di luar jatuh nak, adik di luar kotor nak, itu tidak boleh ya. Kita harus juga memberi kebebasan, namun kita pantau anak kita yang terlalu bebasnya. Dia boleh bermain dengan teman sebayanya atau di teras rumah atau di depan halaman kita. Jadi sehingga anak tidak memberikan dampak negatif di luar rumah nanti, di sekolah nanti, biasanya seperti itu. Kemudian tadi yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan mungkin di rumah tadi dia nggak mendapatkan kesenangan dalam bermain, ya, atau tidak ada teman bermain di rumah, sehingga di sekolah temannya tadi nggak mau ajak main, ujung-ujungnya berkelahi. Nah, itu merupakan salah satu unsur tindakan yang dilakukan murid karena kurang kebutuhan di dalam diri dia. Oke. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia itu memiliki 3, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi sama seperti disiplin tadi. Motivasi kita ingin ke sekolah, kenapa? Ingin ke sekolah nanti takut dimarah-marah, itu hukuman. Yang ingin sekolah karena nanti ibu guru akan ngasih hadiah. Nah, ibu kata ibu guru di sekolah tadi, kalau saya dapat nilai 100, maka saya akan mendapatkan bintang. Nah, ya,
dampakkan efek apa? Dia malas lagi karena tidak ada penghargaan yang dikasihkan, imbalan yang dikasihkan. Berarti bukan ada intrinsik yang mereka lakukan. Jadi berdasarkan unsur ekstrinsik akan ketergantungan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang sangat kita terapkan, ya, kita lakukan. Motivasi menjadi orang yang diinginkan, motivasi menghargai diri sendiri. Kita datang ke sekolah, ya, karena diri kita sendiri, ya, karena kita akan menciptakan disiplin yang positif pada diri kita. Kita akan bisa menghargai waktu diri kita sendiri. Kita akan lebih giat dalam bekerja. Nah, ini merupakan motivasi yang perlu kita lakukan. Paham ibu-ibu sekalian? Jadi, ya, ada 3 unsur motivasi yang dilakukan oleh siswa kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dapat kita terapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu 1 sebagai pembuku, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman guru pada posisi sebagai teman tadi, ya, teman. Kemudian yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang pertama, yang pertama tadi yaitu pembuku, sebagai seorang pembuku. Di sini posisi kontrol sebagai pembuku biasanya itu dengan menggunakan dukungan fisik, ya, menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan pembuku biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dampak pada murid dari seorang pembuku adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Nah, jadi di sini posisi kita sebagai seorang guru, ibu-ibu, harus kita ketahui. Kita biasanya selalu menghukum anak. Kamu salah, kamu tidak mengerjakan tugas. Diri kamu di depan kelas, angkat kaki kamu sebelah. Biasa kadang gurunya gitu, ya. Saya tidak, ya ibu-ibu, ya. Kemudian atau kamu tidak mau PR, catat 100 kali di buku. Nah, itu juga tidak boleh. Itu artinya menghukum, ya. Ada lagi misalnya kamu salah lari keliling lapangan atau bersihkan WC, ya, ataupun memukul anak. Nah, itu tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Karena itu akan berdampak negatif kepada anak yang akan diingatnya hingga masa yang akan datang. Seperti kita nih, karena tidak merasa dihukum oleh guru kita. Karena coba siapa yang pernah? Coba kasih contoh. Ibu Risa, Ibu Yuli lagi boleh. Kalau dulu pada saat sekolah ini benar, kalau lagi sedang ribut, wali kelas itu suka mencubit. Kalau kita jangan mencubit, kan? Cubit dulu. Itu dulu. Dampaknya, yang masih sampai sekarang. Kalau pakai rotan belum, jangan sampai. Iya, mencubit. Jika nih ibu-ibu yang masih melakukan kegiatan itu, saya harap stop, Bu, ya. Kita berubah ke perubahan paradigma yang baru, ke perubahan yang positif. Nah, itulah bagi kami CDP ini untuk menerapkan budaya positif kepada guru-guru sekalian. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuaranya lebih lembut, ya. Kemudian yang biasa dilakukan merasa bersalah biasanya berceramah atau menunjukkan kecewaan yang mendalam. Dampak pada murid seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri. Nah, murid akan merasa rendah diri, dia, ya, merasa bersalah. Misalnya, kau
dimarahi para sekolah. Nah itu ya, itu yang membuat sebagai rasa bersalah anak. Lanjut yang ketiga. Oke, kemudian yang ketiga ya ibu-ibu ya, sebagai teman. Nah di sini guru pada posisi ini sebagai teman tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri ya. Nah itu sebagai teman. Misalnya nih dia melakukan kegiatan tersebut karena terfokus ibu itu selalu senang dengan anak itu, selalu sayang dengan anak itu. Misalnya, nah nanti kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Maukah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini? Ayo enggak sama ibu. Nah dia mau melaksanakan kegiatan itu. Namun hanya dengan ibu saja, kan sama ibu Eva saja dia mau. Nanti ketika naik kelas dia nggak mau lagi karena dia merasa posisi ibu tadi itu sudah nyaman di dia, ya dia asing dengan ibu itu, berbuat lagi kesalahan. Nah itu posisi sebagai teman. Jadi ketergantungan anak kepada guru tersebut. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, yaitu di mana guru posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau, yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah di sini kita yang sebagai selalu memantau anak, ya. Jadi anak-anak itu tidak melaksanakan disiplin positif yang mandiri. Dia selalu takut akan kita awasi. Oh ibu ini selalu mantau, ya. Dia akan melaksanakan disiplin itu dengan awasan dari guru tersebut. Kemudian yang kelima, yang dianjurkan kepada kita semua sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Misalnya nih, anak itu bersalah atau anak itu terlambat, datang seorang siswa telat. Assalamualaikum Bu. Kemudian kita jawab, waalaikumsalam. Nah, permisi Bu, saya terlambat. Silakan dulu anaknya. Silakan anak akan tasbih dulu ibu. Kemudian kita panggil ke depan si anak tadi. Kita ajak dulu bertanya ya. Kita sebagai teman dan pemantau. Kenapa nak hari ini kamu datang terlambat? Nah, kita tanyakan solusi. Kenapa dia melakukan datang terlambat? Ibu tahu kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Coba beri alasan saja kenapa kamu terlambat. Nah itu nanti ke slide selanjutnya. Ya, nanti ada tentang segitiga retribusi. Nah, dengan kita tahu solusi tadi, kita tahu tindakan yang perlu dilakukan dan penerapannya, itu akan membuat posisi kita menjadi posisi yang lebih baik, bukan sebagai posisi pembuku, bukan sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman, ya, dari sebagai manajer. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Adapun cara pembuatan keyakinan kelas, ada cara membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya
bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit ya, keyakinan kelas itu apa? Coba siapa yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, tunjuk tangan. Nggak ada ya, Bu ya? Sudah. Ibu Eci dan Ibu Husna sudah belum menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Coba saya mau dengar apa salah satu isi keyakinan kelas tersebut. Ayo Bu Niki. Iya, datang tepat waktu Ibu Husna ya. Jangan ada kata tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ya. Harus dengan kalimat positif, ubah menjadi datang tepat waktu. Lanjut kembali, coba Bu Neti. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan. Iya, benar sekali. Memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan. Ibu Eti, coba saja. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran dengan khusyuk. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan khusyuk. Ibu Eci, coba satu lagi. Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan kelas. Ya, benar ya, menjaga kebersihan dan lingkungan kelas. Ya, benar. Ya, itu merupakan contoh keyakinan kelas. Kita harus melaksanakan kesepakatan kelas dulu terhadap siswa sehingga kita bisa melaksanakan disiplin pada kelas kita, dimulai dari dalam kelas baru ke sekolah ya. Kemudian lanjut ke sini. Nah, ini segitiga restitusi ya. Nah, oke, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini segitiga restitusi itu merupakan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian restitusi ini memberikan penawaran kepada siswa, bukan paksaan, ya. Nah, di sini dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan tindakan. Nah, contoh nih tadi di sini saya ada contoh ya, murid saya terlambat dan tidak memakai sepatu hitam, dia memakai sepatu warna pink. Coba kita lihat videonya saja.
Oke, demikianlah contoh segitiga institusi. Ya, kita tidak boleh langsung menghukum seorang anak apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, ibu ya. Tapi bu, selalu main berulang-ulang. Apakah yakin bu menerapkan segitiga ini? Itulah tantangan bagi kita. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang penuntut harus melaksanakannya, ya. Sebagai seorang pendidik harus merubah ke paradigma yang lebih baik, harus membuat diri kita menjadi lebih yang baik, ya. Misalnya nih, anak tadi terlambat, jadi kita tanya dulu apa itu menstabilkan identitasnya tadi. Stabilkan identitas, kenapa kamu terlambat? Coba ibu tanya, apa alasannya membuat kamu terlambat? Ibu tahu, ibu juga manusia, ibu juga pernah melakukan kesalahannya, ibu juga pernah berbuat salah. Ibu mau tahu apa alasan Fatia tadi datang terlambat dan memakai sepatu tidak warna hitam atau warna pink tadi. Jadi si anak tadi menjawab, oh bu, aku semalam tidur kemalaman bu, tidur jam 1 malam. Tahu-tahu kesiangan bu aku bangun. Ya, orang tua aku lupa bangunin aku. Orang tua aku masih tidur mungkin, atau juga alasan yang lain. Ya, kemudian kita tanya lagi, apalagi kesalahan dia misalnya tadi memakai sepatu warna pink. Coba ditanya, kenapa kamu memakai sepatu warna pink? Dia jawab nih, aku tadi lupa karena meletakkan sedimana sepatu hitam saya tadi. Ya, nah itu alasan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, ditanyakan kembali, coba Fatia. Jadi anaknya namanya Fatia. Coba Fatia, dari tindakan kamu tersebut, keyakinan kelas apa yang kamu belum tingkatkan, atau kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar? Terus bagaimana cara kamu melaksanakan atau memperbaiki dari kesalahan kamu? Kemudian setelah kita mengetahui dari kesalahan dia tadi, baru kita menanyakan keyakinan. Apakah kamu sanggup untuk melaksanakan kegiatan yang baik ini? Kita tanya lagi, ya bu, saya sanggup bu. Kapan kamu akan melaksanakannya? Besok bu. Oke, mulai besok kamu harus memakai sepatu hitam dan tidak boleh terlambat. Nah, begitulah contoh segitiga institusi. Oke, ibu-ibu sekalian, apakah sudah mengerti tentang segitiga institusi? Sudah, alhamdulillah, sudah mengerti semua. Sudah siap menerapkannya di kelas masing-masing? Sudah, insya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir ya, penutup ya. Untuk penutup ya, dari kegiatan yang telah dilakukan, semoga dapat menghasilkan tumbuhnya pemahaman warga di sekolah mengenai penerapan budaya disiplin positif dan mulai diterapkannya budaya-budaya positif di sekolah, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, penyusunan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Harapan saya
semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari saya. Ya, terima kasih atas partisipasi dan bantuannya telah melakukan penerapannya pada budaya positif ini. Saya tanya kembali, ibu-ibu siap melaksanakan budaya positif di sekolah kita? Insya Allah. Ibu-ibu siap menggunakan segitiga institusi di kelasnya nanti? Insya Allah. Ingat ya ibu-ibu, jangan gunakan posisi kontrol kita sebagai penghukum, tapi tempatkan posisi kontrol kita sebagai apa? Sebagai manajer. Terima kasih atas bantuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh video penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Ya, sudah letakkan tas, duduk kembali ya, ya. Kenapa Fatia hari ini terlambat? Coba lihat jam. Sekarang sudah pukul berapa, nak? Nah, Fatia tahu sekarang sekolah masuk pukul berapa? Pukul 6.40. 6.40 kita sudah masuk sekolah. Fatia tahu kalau Fatia terlambat? Ya Bu, saya tahu saya terlambat. Nah, selain keterlambatan, kesepakatan kelas apa lagi yang Fatia langgar? Saya memakai sepatu berwarna pink. Memakai sepatu berwarna pink. Ibu tahu setiap manusia mempunyai kesalahan, itu manusiawi. Termasuk ibu pernah melakukan kesalahan juga. Nah, ibu mau tahu kenapa alasan Fatia terlambat dan memakai sepatu warna pink? Saya kebiasaan tidur jam 5 sore dan maghrib saya bangun. Terus ketika malam saya tidak ngantuk dan tidur lagi jam 1 malam. Jadi saya kesiangan bangun pagi. Sedangkan kalau sepatu saya lupa meletakkan sepatu hitam karena sudah kesiangan jadi memakai sepatu ini. Oh, begitu alasannya. Menurut Fatia nih, kesepakatan kelas apa yang telah Fatia langgar dan keyakinan sekolah apa yang perlu Fatia tingkatkan? Kesepakatan kelas untuk hadir tepat waktu dan memakai seragam sekolah sesuai aturan dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Setuju. Jadi Fatia mau memperbaiki meyakini melaksanakan keyakinan tersebut. Ya Bu, saya meyakini. Apakah kamu mau memperbaiki masalah tersebut? Ya Bu, saya ingin memperbaiki masalah tersebut. Nah, ibu mau tahu coba bagaimana cara Fatia memperbaiki masalah tersebut? Saya akan mencoba berusaha untuk tidak tidur sore lagi dan tidur malam lebih cepat sekitar pukul 9 malam dan menyetel alarm agar tidak terlambat. Kemudian apa lagi? Dan saya akan mempersiapkan peralatan sekolah saya pada malam hari sehingga saya tidak mencari-cari lagi. Oke, baiklah. Kira-kira kapan Fatia akan melaksanakan kebiasaan baru tersebut? Insya Allah besok. Ya, baiklah Fatia. Kalau begitu Fatia akan melaksanakan kebiasaan barunya mulai besok ya. Jadi ibu minta kerjasamanya Fatia untuk melaksanakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Mulai besok Fatia akan melaksanakannya. Setuju? Nah, baiklah Fatia boleh ikut belajar kembali ke bangkunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Akila, saya dari kelas 4C dan berasal dari SDN 17 Palembang. Perasaan saya
ketika Bu Efra melaksanakan praktek segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Bu Efra memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan mengapa mereka melakukan kesalahan dan tidak membuat siswa merasa tertekan. Kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi bersama siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini pada sehat. Ibu juga hari ini pada sehat juga. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu ingin melaksanakan atau membuat keyakinan kelas kepada kelas kita. Dan kelas itu adalah aturan, semacam aturan kelas yang kita yakini bersama-sama untuk menciptakan disiplin positif pada kelas kita. Ya, keyakinan kelas itu setelah kita membuat aturan disepakati, yaitu curahan atau pendapat dari anak-anak sekalian. Kemudian Ibu tinjau kembali curahan pendapat kalian, dan kemudian baru kita terapkan dan laksanakan menjadi kesepakatan kelas. Nah, di sini untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, gunakan untuk kalimatnya kalimat yang positif, jangan negatif ya. Misalnya dilarang datang telat, tidak boleh ada kata dilarang ya. Atau jangan buang sampah, tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh. Yang diperbolehkan kalimatnya kalimat yang positif. Misalnya datang tepat waktu, jangan datang terlambat, tidak boleh ya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan, jangan ditulis seperti itu. Kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif, seperti jagalah kebersihan lingkungan kelas. Paham nggak? Kalimatnya kalimat yang positif. Nah, di sini Ibu mempunyai sticky note. Sticky note ini Ibu minta ya pendapat kalian ditulis di kertas ini. Kemudian setelah kalian tulis, nanti kita tempel di papan dan akan Ibu tinjau, Ibu pilih ya. Apabila yang sama pendapatnya, maka Ibu ambil satu saja. Jadi sehingga nanti sudah dapat berapa kesepakatan kelas, kita jumlahkan dan kita tanda tangani bersama. Paham? Oke, Ibu bagikan ya. Tulis di kertasnya masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menulisnya. Ya. Selesai semuanya? Ya. Tolong tempelkan yang kalian tulis ke papan tulis. Nah, Ibu siapkan kertasnya. Coba Pak dari Katia tempelkan. Lanjut, Aiza.
yang sedang pendapat yang sudah kalian tulis, nanti kita sebutkan kembali. Ada 8 di kesepakatan kelas yang kita sepakati. Yang pertama, hajar sekolah depan waktu. Yang kedua, saling menghormati sesama teman. Yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Yang keenam, menyimak penjelasan guru. Yang ketujuh memakai seragam sesuai aturan. Yang kan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sama. Ini juga. Ada 8 ya, salah ibu tadi ternyata ada 8. 8 di kesepakatan kelas yang kita sepakati. Sudah kita menyepakati kesepakatan kelas kita, ibu minta untuk menandatangani kesepakatan kelas agar kalian bertanggung jawab atas aturan yang telah kalian terapkan ya, kalian sepakati bersama. Ya, siapkah kalian untuk menandatanganinya? Ya. Oke, panggil ya satu-satu ke depan. Sudah ya, sudah disepakati semua, sudah ditandatangani kesepakatan kelas kita pada hari ini. Berharap akan kalian terapkan mulai hari ini. Bersediakah kalian melaksanakan kesepakatan kelas kita? Ya. Oke, terima kasih. Berikut respon murid dalam membuat keyakinan kelas. Nama saya Fatia Akila, saya berasal dari kelas 4C SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali. Menurut saya membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan lebih disiplin. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zakir Hairi, kelas 4C SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Menurut saya membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menghargai orang lain dan lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Sabania dari kelas 4C. Saya SD Negeri 17 Palembang. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas bahagia sekali. Menurut saya membuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena membuat kita disiplin dan menghormati sesama teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya.
Salam guru penggerak, Indonesia maju, Indonesia bergerak.